Welcome to Hogwarts. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Topik-topik yang akan dibahas yaitu yang pertama motor listrik sederhana, yang kedua gaya Lorentz, yang ketiga pembuatan alat, serta yang terakhir keunikan, kelebihan, dan kelemahan alat. Motor listrik sederhana. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu motor listrik arus bolak-balik AC atau alternating current, dan yang kedua yaitu motor listrik arus searah DC atau direct current. Motor listrik arus searah jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau muatan yang timbul oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi lebih didekatkan dengan bagian sisi loop sehingga pada bagian sisi loop akan mendapatkan gaya berlawanan dari arahnya. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Selanjutnya, jenis-jenis motor listrik. Motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu motor arus bolak-balik AC dan motor arus searah DC. Motor arus bolak-balik AC sendiri terbagi lagi menjadi dua, sinkron dan induksi, yang terbagi satu fase dan tiga fase. Selanjutnya, motor arus searah DC terbagi menjadi dua, yaitu separately excited dan self-excited, yang terbagi menjadi tiga, seri, campuran, dan shunt. Gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan sosok yang terkenal pada tahun 1853 sampai 1928. Adalah seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika yang kemudian menjadi penemu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yaitu gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan gaya Lorentz atau F. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz X, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, jari tengah menunjukkan arah medan listrik atau I. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan IL dikali B, di mana F adalah gaya Lorentz, Newton, I arus listrik, Ampere, B medan magnet, Tesla, dan L adalah panjang kawat, meter. Rumus gaya Lorentz.
Torsi sama dengan R kali F, di mana F sama dengan gaya Newton, R sama dengan gaya meter. Apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka secara umum besar torsi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari Newton lilitan kawat adalah torsi sama dengan NIAB, N sama dengan jumlah lilitan kawat, B sama dengan medan magnet, I sama dengan arus, A sama dengan luas area. Alat dan bahan. Yang pertama, kawat tembaga. Kawat tembaga sebagai konduktor digunakan untuk transmisi tenaga, distribusi tenaga sirkuit elektronik, dan berbagai macam peralatan listrik lainnya. Yang kedua, baterai. Baterai sebagai sumber arus listrik searah atau DC. Baterai mempunyai dua sisi, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Suatu beban apabila terhubung dengan elektrode baterai, maka akan timbul reaksi elektrokimia dan terjadilah aliran arus listrik dari kutub positif menuju negatif. Yang ketiga, papan penyangga. Digunakan sebagai alat penyangga motor listrik sederhana DC. Dan yang keempat, magnet. Digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Berikut adalah menganalisis perbandingan jumlah lilitan kawat dengan cara pembuatan sebagai berikut. Cara kerja. Cara kerja alat ini yaitu arus listrik searah DC dari baterai mengalir melewati kawat tembaga menuju ke kawat penyangga kumparan, lalu pada prosesnya arus yang mengalir akan diubah menjadi gaya magnet oleh magnet yang diletakkan di bawah kumparan sehingga kumparan akan mulai berputar. Pembahasan. Kecepatan putaran rotasi dipengaruhi oleh besarnya medan magnet. Sedangkan medan magnet dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang berasal dari tegangan yang diberikan dan juga ditambahkan lilitan pada motor. Untuk setiap lilitan, diketahui bahwa lilitan normal berotasi lebih normal, sedangkan lilitan kawat yang bertambah akan berotasi semakin lambat sesuai ditambahkannya jumlah lilitan kawatnya. Selain itu, semakin besar tegangan listrik yang diberikan terhadap motor listrik, maka putaran kumparan akan semakin cepat. Semakin besar jumlah lilitan pada kumparan, maka torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik lebih besar tetapi kecepatannya menurun. Jadi, kesimpulan pada percobaan kali ini adalah untuk mendapatkan putaran dan torsi tenaga yang ideal adalah dengan menaikkan jumlah lilitan dan besar tegangan secara bersamaan. Keunikan alat. Keunikan dari motor listrik sederhana DC adalah aplikasi motor listrik dan perancangan custom motor listrik dapat ditemukan di berbagai alat instrumen dan peralatan. Beberapa contoh produk tersebut seperti kipas angin, dispenser, alat pompa bensin, sampai sikat gigi listrik. Keunikan sekaligus manfaat dari motor listrik adalah kostumisasi memungkinkan pengguna untuk merancang motor listrik sesuai dengan spesifikasi. Tepatnya, daripada modal standar dengan penerapan tersebut, daya yang diinginkan dapat disesuaikan pada saat rancangan awal. Akibatnya, satu-satunya batasan adalah imajinasi Anda sendiri untuk kostumisasi perancangan. Kelebihan alat. 1. Alat ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. 2. Alat ini mudah dibawa kemana saja sehingga dapat dibuat dengan biaya yang murah dan cukup mudah untuk membuatnya. 3. Walaupun menghantarkan listrik, percobaan ini tidak berbahaya karena menggunakan batu baterai voltase rendah. Kelemahan alat. Yang pertama, saat menggunakan batu baterai, maka arus listrik yang menjadi sumber tenaga dari berputarnya kumparan tembaga ini terbatas. Dan yang kedua,
alat ini belum dapat diaplikasikan pada bidang yang cakupannya luas karena masih berbentuk alat yang sederhana. Saran pengembangan alat. Yang pertama, pada percobaan ini, magnet yang diperlukan adalah magnet yang berukuran lebih besar agar dapat menghasilkan elektromagnetik yang stabil, sehingga menimbulkan daya tarik kumparan yang kuat. Dan yang kedua, pada bagian kumparan kawat harus memiliki ukuran yang seimbang dengan besi penyangganya, agar daya dari elektromagnetik dapat dihasilkan secara merata dan maksimal. Sekian dan terima kasih.